pertama, honorer itu pahlawan. Honorer itu pejuang, sudah lama mengabdi buat bangsa. Tapi ada yang puluhan tahun, ada yang bahkan udah mau pensiun, tapi nasibnya tidak pernah diberi kejelasan. Undang-undang ASN yang baru itu memudahkan juga untuk memecat ASN yang tidak berprestasi. Honorer yang bukan pahlawan, tapi ini honorer yang saya sebut waktu itu pengkhianat lah gitu. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa Sudut Dengar Parlemen? Balik lagi sama Nadia Kanaya. Di suasana yang cerah ceria ya, Nadia harapkan semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Karena ada berita yang bagus buat para honorer. Undang-undang ASN sudah disahkan pada Oktober 2023 tahun lalu. Nah, kita harapkan semoga prosesnya lebih cepat ya kan, turunannya juga lebih cepat. Walaupun katanya dijanjikannya di April 2024 turunannya sudah ada. Kita mau membahas soal ini soalnya. Kita mau membahas gimana sih nasib honorer-honorer pasca ada undang-undang ASN ini. Apakah memang benar-benar sudah pasti nih akan ada pengangkatan? Wah, angin segar, semuanya jadi tenang, semua happy, cerah ceria. Tapi apa sih sebenarnya nantinya yang didapatkan dari honorer ketika sudah diangkat? Nah, kita bahas lebih dalam. Bersama siapa? Tentu saja sudah ada yang expert yang akan menemani Nadia. Sudah ada Bapak Mardhani Alisera yang merupakan anggota Komisi 2 DPR RI yang lagi sibuk sekali. Saya lihat banyak di Jatinegara. Kalau mungkin yang lewat-lewat situ ada Bapak Mardhani. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Alhamdulillah. Saya juga salah satu followers Bapak, begitu romantis sekali bersama istri. Aduh, senang sekali ya. Semoga bisa menjadi contoh buat semuanya. Amin. Ya kan Pak ya. Kalau waktu itu kita mengundang ke SDP ngobrolin soal diplomasi karena merupakan wakil ketua BKSAP. Nah, sekarang sebagai anggota Komisi 2 karena memang suara Bapak cukup nyaring menyuarakan soal honorer. Keresahan Bapak ini udah kayak mau ngomongin stand up komedi. Keresahan Bapak sendiri soal honorer ini seperti apa sih, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, honorer itu pahlawan. Honorer itu pejuang, sudah lama mengabdi buat bangsa. Tapi ada yang puluhan tahun, ada yang bahkan udah mau pensiun, tapi nasibnya tidak pernah diberi kejelasan. Undang-undang ASN tahun 2023 yang kita sahkan secara tegas Desember 2024 seluruh honorer masalahnya sudah diselesaikan. Nah, ada pintunya. P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, nanti karena mungkin beban ekonominya besar, dibagi dua dulu. Ada yang full timer, ada penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tetapi targetnya semuanya full penuh waktu. Oke, karena Bapak sudah menyinggung soal paruh waktu. Ini banyak juga yang meresahkan. Apa sih maksudnya paruh waktu? Bukannya tadinya nih paruh waktu ini diutamakan bagi cleaning service, OB. Nah, apakah nantinya skema ini tetap diperuntukkan untuk mereka atau memang semuanya akan menjadi paruh waktu terlebih dahulu? Tidak semuanya. Mereka yang layak full timer memang pekerjaannya full timer, dan keuangan kan gini. Ada 3. Pertama, kewajiban mengangkat semua. Karena sekarang tuh hampir totalnya itu 2,3 juta, tapi mungkin 400 ribuan sudah mulai terserap juga dalam pengangkatan 2 kali, tinggal 1,7 atau 1,8 juta. Nah, menyerap 1,8 juta honorer dalam waktu yang bersamaan, itu beban keuangan negaranya belum berat, cukup. termasuk beban keuangan daerah. Rata-rata kan profil ASN kita ya itu kan 22% di pusat, 78% di daerah. Nah, daerah masih mikir dari mana nyari uangnya, tapi oleh kita, oleh undang-undang, pokoknya terima.
Nah, biar diterima dulu semuanya, masuk gerbong dulu. Jadi ada gerbong yang full time, penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tetapi yang paruh waktu pelan-pelan akan dipindahkan menjadi yang penuh waktu. Ketika perekonomian dari suatu lembaga Ketika atau memang penataan diselesaikan kayak gini nih, di atas lagi ditata. Ini undang-undang ASN yang baru tuh memudahkan juga untuk memecat ASN yang tidak berprestasi. wow. Kalau dulu pokoknya sekali jadi ASN udah ongkang-ongkang kaki atau nggak kerja juga susah sekali dipecat itu loh. Nah sekarang dengan kemudahannya jadi mereka yang berprestasi cepat karirnya, mereka yang nggak berprestasi cepat keluar gitu loh. Oke. Nah dengan gerbong atasnya kosong, gerbang bawahnya naik terus itu. Dan saat yang sama karena mereka sudah ada rekrutmen berikutnya yang utama ini dulu diberesin nih, dinaikin dulu gitu loh. Oke, kalau Nah. kalau memang rekrutmen yang ini diberesin nih, tapi kalau kita lihat di media sosial nih, udah rame pembukaan CPNS juga. Iya. Ini juga cukup mengkhawatirkan. Artinya, kan kita juga belum tersentuh nih honorer-honorer ini, tapi sudah membuka lagi keran untuk CPNS di 2024. Skemanya seperti apa? Apakah nanti tetap yang honorer yang harusnya di P3-kan yang dijanjikan Desember ini akan goals akan tetap diutamakan? Iya, jadi ada dua proses berbeda. Oh, berarti itu Satu, komitmen DPR dengan pemerintah memastikan 2,3 kalau belakangan dengan 1,7 juta lah, karena 600, 500, 600 sudah masuk P3K, udah ada yang inisiatif sendiri mereka. Jadi mereka udah masuk gerbong. Kalau kemarin data terakhir dari BKN 1,7 juta, ini wajib Desember 2024 diserap semuanya Oke. menjadi P3K Oke. atau ASN langsung, sesuai dengan kualifikasinya, karena mereka tetap harus dites tapi tidak pakai sistem Seperti kalau CPNS biasa kan dia ada gradingnya itu, ada passing grade Passing namanya. grade, iya. Kalau ini enggak, pokoknya tes dulu, nanti peringkat. Misal tes 10 orang, 1 sampai 10, 1 sampai 5 masuk dulu. Oh, itu 5 sampai yang jadi- 6 sampai 10 berikutnya. berarti yang 1 sampai 5 adalah yang full time itu. Kemungkinan besar full timer. Oke. Karena mereka punya kualifikasi. Yang ini tetap masuk. Wajib masuk. Karena kita menilai tidak boleh ada yang di PHK. Tidak boleh ada yang kurang penghasilannya. Walaupun paruh waktu, dia tidak boleh kurang Berarti akan tetap sama. penghasilannya. Oke. Dan yang ketiga, tidak membebani keuangan negara. Nah, karena itu tadi memang ini adalah bukan solusi ideal, tapi solusi yang realistis. Yang penting masuk gerbong dulu, bahasa kami. Masuk gerbong dulu. Nah, ini yang 1,7 atau dulunya 2,3. Nah, sekarang pemerintah buka lagi 2,3 di luar status ini. Oke. Tapi nanti akan ada irisan. Irisannya gimana? 2,3 yang ini karena memang dengan zero growth, pertumbuhan nol tuh udah banyak yang pensiun, banyak yang kosong. Oh, jadi Banyak yang kosong. Nah, ini harus segera diisi. Nah, kan antara 2,3 atau 1,7 yang honorer ini tidak semuanya fit in sesuai dengan yang sudah ada kekosongan itu. pos-pos yang kosong ini. Oke. Yang pos kosong ini tetap dibuka. Fresh graduate atau siapapun boleh daftar untuk ngisi kekosongan. Karena mereka nih yang di sini nih kan ada yang teman-teman yang tenaga kependidikan, yang tadi driver, ada yang tukang jaga sekolah, ada yang laboran, ada yang mungkin petugas administrasi. Iya. Sementara yang di sini yang diperlukan tenaga-tenaga teknikal yang skillful. Nah, dari 2,3 900.000 dibuka untuk masuk ke poin-poin yang di sini. Nah, dari 2,3 1,4-nya ini ngambil yang di sini sebagian. Oh, Nah, oke. Berarti ada kemungkinan dari Nah, yang dari kalau 1,4 dan di sini 1,7, 300.000 belum masuk nih. Di yang sekarang nih. Nah, Ya. diharapkan 300.000 tetap dimasukkan dalam skema paruh waktu. Oke. Jadi harapannya semuanya tetap Desember 2024 selesai. Yang 2,3 atau sekarang kalau bahasa BKN terakhir 1,7. Kalau yang 2,3 ini memang program baru pemerintah, tapi separohnya ingin merekrut yang menjadi tempat buat yang ini. Oke. Buat yang 1,7. Oke, nah jadi lebih tenang ya, sudah terjawab ya, CPNS kali ini tidak akan mengganggu 1,7 yang Yang memang utama, sudah harus. kami
Yang 1,7 ini sudah diaudit, sudah dicek, dan kami sudah berikan jaminan bahwa pemerintah jangan macam-macam. Ini harus diterima karena mereka adalah pahlawan. Oke. Mereka adalah pejuang. Nah, pemerintah sudah sepakat. Ini persoalan kita bersama. Jadi dia juga tidak akan keluar dari tanggung jawab ini. Dan jangan khawatir kan yang 2,3. Yang 2,3 memang pemerintah, negara kan harus jalan. Oke. Dan nggak bisa kosong. Jadi rekrut yang 900. Jangan ngerasa yang 900 ngambil jatah kami. Lain posnya. Lain kualifikasinya. Karena ini diterima nggak bisa masuk ke sini gitu. Ini sih yang skillful work yang memang harus dites, ada passing grade-nya, ada macam-macam. Kita sempat mengundang salah satu rekan Bapak juga di Komisi 2, Bapak Muras, dan itu banyak sekali komentar terkait gimana nasib saya yang sudah mengabdi. Saya cleaning service, saya penjaga sekolah yang sudah lama di sekolah ini gitu. Gimana perjuangannya? Kita memohon semoga DPR bisa memperjuangkan gitu. Nah, akhirnya sudah terjawab kalau memang ini nantinya akan, mereka juga termasuk dalam 1,7 itu ya kan, Pak? Atau ada verifikasi? Mestinya mereka yang sudah terdaftar agak tenang karena jaminannya yang sudah terdaftar akan diproses masuk. Baik ada yang duluan, ada agak belakangan. Tapi kemarin waktu RDP ada temuan masih ada yang belum terdaftar. Padahal mereka adalah pejuang-pejuang juga. Nah, di salah satu poin kesimpulan DPR dan pemerintah akan mendalami bagaimana mekanismenya bagi mereka yang belum terdaftar. Nah, makanya bagi semua yang tadi baik cleaning service, penjaga sekolah, driver, cek dulu terdaftar atau tidak. Di BKN. Di BKN. Sederhana kok, tanya ke BKN call center gitu loh. Saya namanya ini, nicknya segini, udah terdaftar atau belum? Dan mereka biasanya menjawab, melayani. Dan saya pernah WA, Pak, ini Satpol PP ada yang datang ke saya. Siapa? Kami cari dulu. Nah, begitu. Nah, jadi pastikan terdaftar dulu. Kalau belum terdaftar, jangan khawatir. Kumpul saja dulu dengan teman-teman yang belum terdaftar. Pastikan memang sudah punya rekod di tanggal berapa, tahun berapa diangkatnya atau kerja mulainya. Nanti kita ada RDPU, rapat dengan pendapat umum. Iya. Datang bikin surat ke Komisi 2. Nanti kita akan undang seperti apa profilingnya. Kalau enggak datang ke Pak Muras, ada Komisi 2 lah di dapilnya. Juga Saya juga siap. Kami kalau PKS setiap Selasa ada hari aspirasi. Siapa aja boleh datang gitu. Tinggal kontak sekretariat fraksi PKS. Saya sering sekali nemuin 5 orang, 7 orang, 10 orang, berapa aja, bebas gitu loh. Apa masalahnya gitu? Ada masalah pertanahan, ada masalah honorer, ada masalah sekolah, ada masalah sebagian teman-teman yang merasa tiba-tiba dizalimi gitu, salurkan ke ombudsman gitu. Aman yang kayak gitu. Jadi tenang dan jangan panik. Lakukan langkah-langkah yang bisa sambil jangan lupa doa. Oke, nah lakukan langkah-langkah yang bisa, jangan panik. Iya. Tadi sampai kita disentil sama produsernya, jangan serius-serius. Loh, ini bukan serius. Ini sedang mendengarkan secara seksama bagaimana nasib kita selanjutnya, ya kan? Penting soalnya. Nah, kalau soal pengangkatan, 1,7 dipastikan akan terangkat di Desember. Tapi K2 yang sudah dari tahun 2000 berapa itu Pak? 2018 ya mungkin. K2 tuh dari 2015 bahkan. 2015 bahkan. Belum tersentuh, masih ada. Nah, gimana nih Pak? Gimana kita bisa yang 1,7 merasa yakin, bahkan yang K2 aja masih ada yang terabaikan. Nah, khusus untuk yang kedua sudah didalami, mereka adalah K1 yang terbuang gampang. K1 kan udah diangkat semua gitu. Iya. Jadi maksud dengan K1 yang terbuang tuh mereka justru nasibnya benar-benar harus diperhatikan. Kalau saya di DKI ada 7.000-an gitu loh. Ini pokoknya angkatan pertama yang harus diangkat ya mereka dulu. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah sangat senior, mengabdi sudah sangat lama dibanding teman-teman yang honor 1,3. Ini termasuk dalam skema yang wajib segera diangkat. Oke, berarti ini akan kembali diperjuangkan untuk di tahun ini kah juga bersamaan? Samaan. Berarti di 2024. Ya, kita sebenarnya tinggal nunggu satu aja.
PP-nya turun, kan undang-undang nih 2023 Oktober. 6 bulan dari Oktober harus jadi PP-nya. Itu April 2024. Kalau PP-nya udah jadi, payung hukum udah ada, segera jalan. Karena payung hukum ini menyesuaikan, ada teman-teman Kementerian Teknis, ada teman-teman PAN-RB, ada teman-teman Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum HAM untuk sampai satu payung hukumnya kuat. Itulah. Nah, sejauh ini untuk pembahasan PP-nya sendiri seperti apa, Pak? Udah 80%-an selesai. Nanti kita akan ketemu lagi setelah pemilu untuk memastikan bahwa PP-nya selesai. Dan Maret. di Maret itu akan melakukan pertemuan lagi, dan di April udah insya jadi. Allah sudah bisa. Sebelum April, bahkan di Maret roadmap-nya kapan mulai pengangkatannya, kapan mulai 1,7 ini, rombongan mana dulu yang masuk, harus sudah jelas di Maret itu. Oke, berarti sudah. Roadmap-nya gitu lah. Kriteria sebenarnya kemarin kan pengangkatan untuk menjadi P3K yang 1 tahun, di atas 1 tahun itu seharusnya sudah bisa masuk kan untuk. Pokoknya mereka yang terdaftar mau 1 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kalau di BKN-nya datanya ada dan masuk dalam 1,7 masuk. Oke. Saya mau menyoroti soal data fiktif. Ya. Karena Bapak kemarin sempat kencang juga, ternyata masih banyak sekali data fiktif yang ditemukan, yang tiba-tiba menjadi salah satu yang harus diprioritaskan untuk pengangkatan 2024. Tapi Bapak jangan jawab dulu ya, karena kita sudah dikode-kode untuk break sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Mardhani. Kita masih membahas soal honorer. Sedih deh, kenapa ketika membahas ini waktu begitu cepat? Tambahin aja, tambahin. Oh, tambahin. Kita undang lagi. Pak, kemarin saya sempat melihat di beberapa media bagaimana kerasnya Bapak menyuarakan terkait dengan data fiktif. Ya. Nah, seperti apa Pak? Memang benar adanya temuan itu? Kalau bahasa teman PAN-RB dan BKN sih, datanya unreliable. Kan diajukan tuh 2, berapa juta ketika mereka bareng dengan BPKP melakukan audit, banyak data yang kebuang. Dan karena itulah dalam pembahasan di Undang-Undang ASN, selain keputusan Desember 2024 seluruh honorer sudah masuk, sudah diangkat, selesai urusannya, juga ada kewajiban melakukan audit data. Karena kami ingin, ada 2 jenis honorer nih, honorer pejuang, ya, dan ada satu lagi, saya agak keras gitu ya, honorer yang bukan pahlawan, tapi ini honorer yang saya sebut waktu itu pengkhianat lah gitu, karena mereka bukan honorer, mereka nggak kerja gitu lah, cuma karena dekat dengan elit di daerah, mereka dapat privilege dimasukkan gitu loh. Nah, honorer pejuang harus diperjuangkan, dan honorer yang pengkhianat ini atau honorer yang jadi-jadian ini harus dibuang, sehingga nanti nggak ngambil jatahnya teman-teman yang sudah berjuang. Dan mudah kok kalau ngecek ke lapangan ketahuan mana yang pejuang, pekerjaannya jelas, hari-harinya jelas, dan mana yang nggak pernah datang tapi namanya tercantum. Ini yang pengen kita buang. Alhamdulillah PAN-RB bareng BKN bekerja sama dengan BPKP melakukan audit ini dengan seksama. Tapi kalau Bapak melihatnya sampai adanya data fiktif, artinya ini dari sistem juga masih ada yang lemah gitu. Sampai ada. Karena memang pengajuannya banyak dari daerah. Dan institusi di daerah, misal kalau bupatinya yang ada kasus di Solok Selatan itu, yang lama dibuang, yang baru dimasukin gitu loh. Hari yang lama itu datang ke kami 200 orang, kami advokasi, ketemu dengan PAN-RB, bahkan kita temukan dengan Gubernur Sumatera Barat, tapi masih belum selesai. Kemarin kita
dorong lagi biar ini dibantu diselesaikan. Bersyukurnya mereka yang di bawah kotak-katik itu tidak bisa masuk ke sistemnya BKN. Data mereka di BKN ada, tetap selamat, tapi ditutup oleh di daerah gitu. Nah, ketika kita ke PN ada Pak, datanya aman kok, tidak berubah gitu. Nah, kami sedang tapi kan nggak bisa. BKN itu kan cuma pool data aja, pengajuannya tetap dari daerah gitu. Iya. Nah, daerah ini mau kita tegur biar dia sesuai dengan kenyataan, jangan mengangkat honorer yang bukan haknya. Oke. Nah, terkait dengan Bapak sudah menyinggung soal daerah, kita mau membahas juga soal peniadaan ASN antara pusat dan daerah ini. Seperti apa sih sebenarnya dari wacana itu nantinya ke depan? Ya tentu pendetailannya kita masih nunggu PP ya. Karena di undang-undang ASN yang baru tuh ada istilah seamless. Seamless tuh dia bisa bergerak kemana aja gitu. Kalau sekarang kan kalau udah di satu institusi ya di sini aja gitu. Kalau nanti banyak posisi terbuka, dia bisa pindah ke pusat, dia bisa turun lagi ke daerah, dia bisa ke departemen teknis, dia bisa seamless. Seamless artinya tidak ada lagi hambatan dan rintangan. Kalau emang dia sesuai kualifikasinya, dia cocok, bisa fit in gitu lah. Nah, itu yang intinya gini. Dulu selamanya dianggap bahwa namanya PNS itu seperti dinosaurus. Udah lama nggak berubah-berubah. Akan selalu kalah ketika agility-nya, daya geraknya, daya lenturnya dibandingkan dengan swasta. Nah, kita ingin ASN itu mobilitasnya tetap vertikal kah, horizontal kah, kecenderungannya kemana, itu dimudahkan. Sehingga betul-betul nanti ketemu. Karena gini, bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik kalau ASN-nya tidak merasa dia pada posisi yang terbaik untuk gitu. Tidak fit in. Dia, saya bukan di sini loh cocoknya gitu. Saya maunya ini loh. Ya coba, Anda coba tekun ini, bisa jalan. Sehingga karena ketika dia cuma melaksanakan kewajiban untuk menggugurkan, layanan udah tutup gitu. Tapi beda kalau yang pakai hati, emang buka lagi, udah habis waktunya, jangan kita bantu kok, ayo Pak, sini Pak, selesai. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi betul-betul ASN melayani dengan hati, ASN melayani dengan passionate, ASN melayani memang ini nih passion saya loh, saya berasa berharga. Nah kan misal, oke, ada cerita tuh kan, ada yang petugas cuma bersihin di hanggar saat pesawat, bersihin baut, tapi rapi bersih. Jadi setiap orang tuh bukan bersihin bautnya, bukan pilotnya. Pilot penting, yang bersihin baut juga penting juga. Nah, perasaan merasa bahwa dia adalah orang yang spesial harus ada di ASN kita. Dan itu membuat mereka melayani dengan hati. Gitu. Artinya sudah ada pertimbangan soal passion di sini. Benar. Harus ada passion dan yang talent pool, bahkan bakat, minatnya di mana nih? Kita punya talent pool nanti, national talent pool itu loh, atau pusat bakat nasional nanti cocoknya di mana gitu loh. Karena kita nggak bisa menghadapi masa depan dengan attitude, dengan karakter ASN yang penting saya udah ngerjain tugas, nggak bisa. yang menggugurkan tugas saja. Yang menggugurkan kewajiban, dia yang harus kayaknya dia usul ke atasannya, Pak, Bu, ini kayaknya ke depan harus begini, harus lebih banyak, dan itu dihargai, itu diberi, didorong. Jangan pokoknya kalau usul apa-apa dimarahin. Nah, itu kita jadi dinosaurus itu. Akan mati kita itu loh. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung juga soal bolehlah mereka mengikuti passion. Artinya kan kalau dulu pertimbangannya adalah ketika dibedakan dengan pusat dan daerah, ini ada tunjangan kemahalan, tunjangan-tunjangan yang lain yang dibedakan. Nah, kalau seandainya mereka bisa berpindah, berada di posisi yang mereka inginkan, katakanlah, artinya akan secara perhitungan gajinya pun akan beda dong. Apakah karena alasan inilah yang menjadikan adanya wacana single salary ini? Kalau sekarang kan, kalau orang mau pindah bukan nyari passion, nyari gedean mana gitu. Iya, betul. Boleh gede. Nah, nanti kita akan buat semuanya cukup kok. Oke. Tapi kalau Anda masuk di tempat yang passion Anda di situ,
you are being special. Nanti Anda akan dicari, Anda nanti akan misal jadi guru, misal guru itu kan tinggal tekuni aja. Kalau dia jadi guru geografi terbaik, maka semua orang akan ngundang dia loh. Jadi guru PKK terbaik, gitu. Jadi guru sejarah terbaik, karena dia punya metode yang terus ditekuni, terus dia menambah pengetahuan, skillnya, komunikasinya, kemampuan presentasinya. Indah kok. Nah jadi orang tuh nanti, dan cukup. Jangan bilang, jadi guru nggak cukup. Jangan, harus cukup. Harus cukup. Nah tapi tetap untuk daerah 3T, terluar, terdepan, termiskin, ada skema khusus. Memang, misalnya yang di Papua, ya harus 1,5 sampai 2 kali gaji normal, misal. Sehingga, nah, tapi kalau single salary system, beda sama ini semua. Bedanya gini. Misal ada satu, pokoknya di dalam komponen gaji itu ada gaji pokok, ada tunjangan transportasi, ada tunjangan untuk perumahan, nanti nggak ada, pokoknya segini aja gitu loh. Dan gede gitu loh. Wah. Jadi nggak harus yang nanti dipisah-pisah kan kalau Anda nggak masuk berapa hari tunjangan transportasinya berkurang, ini berkurang gitu. Akhirnya orang maksain walaupun sakit datang absen, habis itu pulang tidur itu. Itu kan namanya kita dosa, berbohong gitu kan itu. Karena apa, di komponen salary-nya ada poin-poin detail kayak gitu. Sekarang pokoknya Anda ini kinerja Anda yang diukur. Oke, berarti disesuaikan dengan berarti sudah tidak menyesuaikan dari golongan tapi lebih ke jabatan ya kalau tetap golongan ada, tetapi kalau sekarang kan kalau golongan tinggi gajinya makin tinggi. Kalau sekarang enggak. Kalau fungsionalnya bagus, orang lebih didorong ke fungsional, jangan ke struktural gitu. Jadi saya pernah sekolah di Malaysia itu. Dosen saya itu dekan. Mardani, saya ini dekan, tapi tak suka saya dekan. Kenapa? Saya gaji kalau profesor biasa 6.000 ringgit. Kalau dekan 6.500 ringgit. Cuma beda 500. Beban administrasi banyak. Saya tak boleh riset, tak boleh. Saya talak. Itu saya nggak mau itu. Nah nanti kita nggak berlomba-lomba dapat jabatan, enggak. Karena Anda memang keahlian di sini udah gede di sini gitu loh. Tadi beda cuma kalau di sini itu kalau 6.000 katakan 24 juta, 6.500 30 juta katakan 29 juta. Ya 26 sama 24 sama 29 beda 5 juta, nggak mau mereka. Dengan yang ini bisa riset, bisa macam-macam. Kalau di kita kan gaji dosen biasa 4 juta, gaji dekan 20 juta gitu loh. Jadi orang berlomba-lomba pengen jadi. Kalau sini enggak gitu loh. Gaji dosennya bukan gajinya 16 gitu loh. Ini tetap 20, jadi orang nggak pengen jadi dosen semua. Nggak pengen jadi dekan, jadi dosen biasa juga 16 kok gitu loh. Jadi udah cukup jelas ya untuk informasi terkait honorer, kemudian ASN dan yang lain-lainnya, single salary juga termasuk. Sekarang Pak, saya walaupun udah di kode habis, saya mau sedikit aja dari Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman honorer yang sedang menunggu bulan April yang cerah ceria. Yang pertama, tetap semangat bekerja. Karena kerja itu benar harus dihargai oleh negara. Tapi membahagiakan orang lain karena kerja kita itu pahalanya jauh lebih banyak, keberkahan dan kebaikan yang jauh lebih banyak. Jadi jangan turun kinerjanya karena ada gonjang-ganjing di sisi peraturan. Jangan. Gusti Allah rasa Allah tidak tidur katanya. Kerja aja yang tekun, yang ikhlas. Dan terakhir, jangan lupa mengasah diri. Karena kalaupun udah jadi ASN, udah jadi P3K, tapi kalau tidak mengasah diri, ketinggalan dari perkembangan zaman, ya kita tersisih lagi nanti. Itulah. Nah kalau tersisih kan rugi. Kita kan sebenarnya bukan sedang mengejar jabatan ASN kah, jabatan P3K, tidak. Kita sedang mengembangkan diri kita. Yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi belajar terus, tingkatkan diri terus, dan jangan lupa senyum terus.